Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Filsuf besar seperti Karl Marx pernah menulis salah satu kalimat bijak yang isinya manusia membuat sejarahnya sendiri, tapi tidak sesuka hatinya. Manusia membuatnya dalam kondisi yang langsung diperhadapkan kepadanya, yang diwarisinya dari masa lalu. Nah, pernyataan tersebut sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana ilmu ekonomi lahir. Yang dari kita sepakat bahwa ilmu ekonomi modern lahir pada tahun 1776 yang ditandai dengan terbitnya karya Agung Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations. Namun, pemikiran Adam Smith tersebut tidak lahir begitu saja. Jauh sebelum tahun 1776, manusia sudah aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian dan membangun gagasan utama dalam melakukan sistem kegiatan perekonomian tersebut. Meskipun pada saat itu belum terstruktur sebagai cabang ilmu yang mandiri. Nah, untuk mengetahui rincian para tokoh Yunani kuno, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Baik, terima kasih untuk pembicaraan pertama. Nah, benar sekali, jika kita berbicara tentang fondasi di Yunani kuno, kita tidak bisa melepas dari 3 nama besar. Yang pertama, Plato, dan yang kedua Aristoteles, dan yang ketiga itu Zeno. Di mana yang pertama itu ada Plato. Nah, dalam bukunya yang terkenal itu yaitu Republik, menjelaskan gagasan mengenai gagasan. Maksudnya itu kota yang baik. Menurut Plato, kota yang baik lahir secara alamiah itu karena manusia secara individu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang kedua, ada muridnya yang tidak kalah agung, yaitu Aristoteles, di mana melanjutkan bahasa ini dalam buku Polis. Ia menyebut manusia sebagai makhluk sosial itu yang dimana secara alamiah membentuk rumah tangga. Nah, berkembang menjadi desa hingga akhirnya bersatu menjadi negara atau polis. Nah, terakhir ada tokoh yang bernama Zeno. Nah, peletak dasar filsafat Stoa itu Zeno mengajarkan bahwa dunia ini dikendalikan oleh pikiran agung atau divine intelligence. Oleh karena itu, manusia yang bijak adalah mereka yang mengikuti hukum alam yang menyesuaikan keinginan pribadi mereka dengan keteraturan semesta. Lalu, bagaimana pemikiran hebat dari Yunani kuno ini bisa tersambung hingga ke peradaban modern barat? Nah, mari kita lihat jembatan sejarahnya bersama pembicaraan yang ketiga. Baik, sangat menarik ya yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Nah, tahukah kalian bahwa pemikiran Yunani itu tidak langsung jatuh ke tangan Eropa modern? Ada jembatan intelektual yang sangat luar biasa di abad pertengahan, yaitu para ilmuwan Islam. Sejarah mencatat bahwa pemikiran Yunani ini menyebar ke Syria, lalu diserap secara masif ke dalam dunia Arab dan akhirnya masuk kembali ke Eropa melalui jalur Spanyol pada abad pertengahan. Selain itu, kita mengenal tokoh jenius yang bernama Ibnu Khaldun yang melalui karya besarnya yaitu Muqaddimah. Pemikirannya sangat maju melampaui zamannya. Nah, Ibnu Khaldun mengemukakan teori tentang hukum alam dalam siklus naik turunnya peradaban penguasa, kohesi sosial, hingga teori nilai yang menyatakan bahwa asal-usul nilai suatu barang sebenarnya berasal dari tenaga kerja manusia. Seiring perubahan zaman, etika keagamaan yang ketat ini mulai tergeser oleh ambisi praktis mengejar keuntungan materi yang akan dijelaskan oleh pembicara keempat selanjutnya nanti nih yang terakhir.
Pada abad 15 hingga 18, Eropa mengalami transformasi besar yang melahirkan era merkantilisme. Berbeda dengan kaum skolastisi yang sibuk dengan etika, kaum merkantilisme adalah para pedagang dan pejabat praktis yang fokus pada akumulasi kekayaan materi demi memperkuat kedudukan negara. Nah, pada masa saat ini, emas dan perak dianggap sebagai simbol puncak kemakmuran. Kebijakan ekonomi mereka berfokus pada pencapaian surplus neraca perdagangan luar negeri, yang artinya mereka harus mengekspor sebanyak-banyaknya barang industri manufaktur dan membatasi impor. Pemikiran ini sudah didukung oleh tokoh seperti Thomas More di Inggris dan Antonio Serra di Italia. Namun, sebagai reaksi atas klaim kaum merkantilis, muncul kaum fisiokrat di Perancis yang dipimpin oleh François Quesnay. Mereka kembali menyuarakan tentang pentingnya hukum alam. Ketika raja bertanya kepada Quesnay apa yang harus dilakukan seorang raja untuk mengurus ekonomi, Quesnay menjawab dengan prinsip terkenal laissez-faire laissez-passer, yaitu biarkanlah alam mengatur hukumnya dengan adil, bukan dengan campur tangan pemerintah yang diskortif. Sebagai kesimpulan kelompok kami, seluruh rangkaian dinamika pemikiran ini menjadi pondasi kaya yang membentuk latar belakang lahirnya ekonomi modern Adam Smith. Di sini kita bisa melihat bahwa sejarah telah membuktikan bahwa sebuah teori ilmiah tidak pernah lahir dari ruang kosong, melainkan akumulasi panjang dari peradaban umat manusia masa lalu. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Audio Jungle.